Selamat pagi rekan-rekan sekalian, saya Francisca Riani dengan NIM 2212070167. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai the nature and practice of people strategy. Di sini akan ada 5 poin yang saya bahas. Yang pertama, overall people management approaches. Kedua, specific people strategy. Yang ketiga, evaluating people strategy. Keempat, anchor homes. Dan terakhir, revolution bar. Apa itu the nature of people strategy? Yaitu merupakan strategi sumber daya manusia yang menentukan tujuan dan praktek manajemen sumber daya manusia organisasi yang harus disesuaikan dengan strategi bisnis serta nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Ini mencakup kerangka konseptual dari manajemen sumber daya manusia yang strategis, menegaskan urgensi relevansi serta keberlanjutan dalam menghadapi perubahan. Strategi sumber daya manusia merupakan kumpulan praktik yang konsisten secara internal dan merupakan serangkaian pilihan penting dalam bidang ekonomi dan sosiopolitik yang dibuat oleh para manajer untuk membangun dan mengelola angkatan kerja. Menurut Institute for Employment Study menunjukkan bahwa strategi sumber daya manusia harus seimbang antara kebutuhan bisnis yang jelas dengan fleksibilitas dalam situasi yang berubah. Perbedaan antara strategi dan kebijakan sumber daya manusia adalah strategi memberikan arah dan terus menyesuaikan diri dengan kondisi dinamis, sementara kebijakan cenderung lebih berkaitan dengan tindakan saat ini dan dapat berkembang tanpa disebabkan oleh pilihan strategis yang disengaja. Berikutnya, overall people management approaches. High performance management bertujuan untuk memberikan dampak pada kinerja organisasi melalui orang-orang di berbagai bidang seperti produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan, keuntungan, dan pada akhirnya peningkatan nilai pemegang saham. High performance management ini bertujuan untuk mencapai suatu nilai melalui prosedur rekrutmen dan seleksi yang ketat, pelatihan yang ekstensif dan relevan, serta kegiatan pengembangan manajemen, sistem pembayaran insentif, dan proses manajemen kinerja. Secara keseluruhan, praktik-praktik ini sering disebut sistem kerja berkinerja tinggi. Berikutnya ada high involvement management. Praktik ini seperti kerja tim, deskripsi pekerjaan fleksibel, dan skema penangkapan ide yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, proaktivitas, dan kolaborasi di tempat kerja. Kedua praktik ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung keterlibatan mereka dalam pekerjaannya. Kemudian ada specific people strategy. Strategi orang yang spesifik menempatkan apa yang ingin dilakukan organisasi dalam bidang-bidang. Contoh ada 3 yang saya ambil. Yang pertama manajemen sumber daya manusia, yaitu memperoleh, menganalisis, dan melaporkan data yang menginformasikan arah pengambilan keputusan strategis, investasi, dan operasional manajemen sumber daya manusia yang bernilai tambah. Kedua, manajemen talenta. Bagaimana organisasi memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang berbakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Terakhir, kesejahteraan karyawan. Memberikan kerangka kerja untuk pengenalan kebijakan dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di antara karyawan suatu organisasi. Strategi ini berkaitan dengan kualitas kehidupan kerja masing-masing karyawan dalam kaitannya dengan pengalaman kerja dan bagaimana mereka berfungsi secara fisik, psikologis, dan sosial. Strategi ini mencakup rencana-rencana yang spesifik dan jelas untuk menciptakan kumpulan praktik sumber daya manusia dan mengembangkan sistem sumber daya manusia yang koheren. Berikutnya, evaluating people strategy. Strategi yang baik adalah strategi yang berhasil. Strategi sumber daya manusia harus dievaluasi dengan membandingkan pencapaian dengan tujuan. Hal ini sulit dilakukan jika strategi muncul dan tidak disengaja. Dalam hal ini, mereka hanya dapat dinilai dengan mengacu pada sejauh mana organisasi berhasil untuk mencapai tujuannya melalui orang-orang, melalui penilaian yang memungkinkan. Seperti yang diamati oleh Boxall and Purcell,
Mengenai strategi, paling baik dilihat dari perilaku. Kriteria strategi yang disengaja adalah sejauh mana strategi tersebut, yang pertama, menunjukkan sesuatu yang benar-benar penting bagi masa depan perusahaan. Kedua, memenuhi kebutuhan bisnis dan karyawannya. Ketiga, didasarkan pada analisis dan studi yang terperinci, bukan sekedar angan-angan. Keempat, dapat diubah menjadi program yang dapat ditindaklanjuti yang mengantisipasi persyaratan dan permasalahan implementasi. Dan terakhir, bersifat koheren dan terintegrasi, terdiri dari komponen-komponen yang sesuai dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya, di sini terdapat golden picture mengenai the six core pillar of HR activity at LSE. Penerapan ini pada LSE atau the London School of Economics. Yang pertama, delivering operational effectiveness and infrastructure. Menyediakan fondasi yang kokoh untuk operasi HR yang efisien, termasuk teknologi dan sistem yang mendukung otomatisasi dan pengurangan beban administrasi. Infrastruktur yang kuat memungkinkan HR untuk fokus pada tugas-tugas strategi daripada operasional sehari-hari. Kolom kedua, terdapat building an excellent workforce. Ini menarik, merekrut, dan mempertahankan talenta terbaik dengan strategi rekrutmen yang efektif dan program pengembangan karir. Tenaga kerja yang unggul dan kompeten sangat penting untuk mencapai keunggulan akademik dan penelitian di London School of Economics. Berikutnya, enhancing reward, benefit, and recognition. Untuk meningkatkan kepuasan dan memotivasi karyawan, sistem reward yang baik membantu dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi dan meningkatkan produktivitas serta loyalitas. Berikutnya, strengthen employee engagement and well-being. Ini meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan melalui program-program kesejahteraan, inisiatif keterlibatan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Karyawan yang terlibat dan sehat cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, providing grounded HR policy, advice, and support. Ini menyediakan kebijakan HR yang jelas, serta nasihat dan dukungan yang dapat diandalkan untuk memastikan kepatuhan dan keadilan di seluruh organisasi. Ini membantu dalam mengurangi risiko hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Dan terakhir, developing leadership and management capability. Ini memastikan bahwa pemimpin dan manajer memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin tim mereka secara efektif. Pengembangan kepemimpinan yang kuat mendukung pertumbuhan organisasi dan memastikan bahwa LSE memiliki pimpinan yang dapat mengatasi tantangan masa depan. Dengan adanya 6 pilar ini, LSE dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan produktif, yang pada akhirnya membantu mencapai tujuan strategi institusi. Implementasi strategi HR yang komprehensif ini memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung, yang penting untuk kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, Anchor Homes. Yang pertama, the HR strategy and process. Perusahaan mengintegrasikan strategi sumber daya manusia ke dalam rencana bisnis utama, melibatkan seluruh tim kepemimpinan untuk mendorong pendekatan terpadu. Partisipasi manajemen dalam isu sumber daya manusia dianggap positif, dengan manajemen yang benar-benar terlibat dalam strategi sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus terhubung erat dengan bisnis secara komersial, bukan hanya dari perspektif sumber daya manusia, sementara perusahaan harus berfokus pada investasi pada karyawan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari adanya layanan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, the HR strategy and content. Strategi dan konten sumber daya manusia ini merupakan rencana bisnis strategi Anchor, memiliki 4 tema atau papan utama. Yang pertama, layanan pelanggan terbaik. Kedua, tempat terbaik untuk pekerja. Ketiga, perusahaan yang dijalankan terbaik. Dan keempat, pertumbuhan. Yang terakhir ada implementation and delivery in practice. Ini menyesuaikan pendekatannya untuk mendukung manajer lokal dengan lebih baik dalam melaksanakan rencana bisnis. Mereka memperkenalkan dukungan yang dipersonalisasi. Pendekatan ini membantu mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai
dengan fokus pada mendengarkan dan memberikan informasi serta saran yang efektif kepada para manajer. Berikutnya, Revolution Bar. Yang pertama, The People Development Plan, rencana pengembangan sumber daya manusia yang diperbarui setiap tahunnya, memandu anggaran, kegiatan, dan output departemen. Dalam spreadsheet yang besar, diperbarui secara berkala. Terdapat serangkaian kegiatan yang menyoroti masalah yang harus diatasi, serta angka-angka yang menggambarkan kondisi saat ini dan target perbaikan. Setiap kegiatan dalam rencana ini memiliki keluaran dan target utama yang jelas, seperti perekrutan, pengurangan waktu pengisian posisi, biaya perekrutan, dan tingkat pergantian tahun pertama. Terkait dengan ini, terdapat rencana ketenagakerjaan yang canggih, yang terintegrasi hingga ke rencana sumber daya manusia di tingkat individu. Permasalahan yang ada saat ini, seperti yang pertama, perencanaan suksesi dan manajemen bakat serta memfokuskan kembali pelatihan dan pengembangan. Kedua, tinjauan rekrutmen. Ketiga, strategi penghargaan dan pengakuan baru. Keempat, peningkatan kualitas hidup atau keterlibatan tim. Dan terakhir, mengembangkan dan meningkatkan proses penilaian. Berikutnya, characteristic of the plan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, rencana pengembangan sumber daya manusia harus sangat fleksibel, memungkinkan sumber daya manusia untuk bereaksi cepat terhadap perubahan eksternal dan internal. Dengan adanya perencanaan ini, arah keseluruhan untuk inisiatif sumber daya manusia lebih jelas, selaras dengan strategi bisnis, budaya, dan nilai-nilai perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia digunakan untuk mengubah budaya dan perilaku perusahaan agar sesuai dengan lingkungan saat ini dan masa depan, mengubah proses perencanaan dari pemeliharaan menjadi transformasional. Berikutnya, di sini saya mengambil salah satu contoh perusahaan dari PT Nippon Indosari Koperindo Tbk. Strategi manajemen sumber daya manusia yang diambil dari PT Nippon ini, perseroan percaya bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang terkoordinasi dengan baik dapat meningkatkan daya saing dan kinerja perseroan. Untuk meningkatkan daya saing dan kinerja, perseroan menerapkan strategi sumber daya manusia yang diantaranya seperti pengembangan organisasi, pemenuhan sumber daya manusia, contohnya seperti rekrutmen dan seleksi, berikutnya pengembangan karyawan, manajemen kinerja, manajemen talenta, dan penghargaan. Selanjutnya, terdapat satu jurnal yang saya ambil dengan judul Implementation of Strategic Human Resources Management Practices, a Review of the National Scientific Production and New Research Path dari Emerald Publishing Limited. Artikel ini mengulas praktik implementasi manajemen sumber daya manusia strategis dengan fokus pada penyelarasan vertikal dan horizontal dari sistem HR, pendekatan universal, kontingensi, dan konfigurasional dibahas sebagai perspektif teoritis utama dalam manajemen sumber daya manusia strategis. Artikel ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan HR dengan tujuan strategis organisasi, komitmen karyawan, fleksibilitas, dan kualitas. Implementasi praktik HR yang efektif dikaitkan dengan peningkatan kinerja operasional dan keuangan organisasi termasuk produktivitas, penurunan turnover, dan peningkatan keuntungan. Berikutnya, kesimpulan dapat diambil, strategi sumber daya manusia menggambarkan pendekatan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat dua prinsip manajemen sumber daya manusia strategis, yaitu multi-stakeholder approach dan pengakuan terhadap karyawan sebagai manusia, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi sumber daya manusia mencakup pernyataan niat umum, pendekatan keseluruhan terhadap manajemen sumber daya manusia, dan strategi khusus dalam berbagai bidang seperti desain organisasi, manajemen talenta, dan keberagaman. Evaluasi strategi sumber daya manusia dilakukan dengan membandingkan pencapaian dengan tujuan organisasi dan harus berdasarkan pada analisis yang terperinci. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.